Halo, jumpa lagi Kudo Tarno. Kali ini jumpa lagi dalam bedah buku jadul. Setelah sebelumnya saya pernah buat video tentang Perang Dunia II di Pasifik Jepang. Nah, ini saya kebetulan dapat buku lagi tentang Perang Dunia II yang jadul, isinya foto-foto, juga cerita tentang perang, dari wartawan perang, dari catatan perwira, yang kemudian disarikan dalam bentuk buku jadul ini. Buku ini tuh catatan perang, dokumentasi perang yang asli, dan menjadi referensi saat itu sebelum ada channel History Channel, National Geographic seperti saat ini. Nah, dulu orang pengen tahu ya lewat buku-buku jadul seperti ini. Nah, ini disarikan oleh Nicholas Battle. Nah, ini edisinya Rasia Bisic, pengepungan Rusia. Nah, nanti kita lihat foto-fotonya dan ya beberapa ringkasan cerita seperti apa. Nah, memang nanti tidak semua saya tampilkan, beberapa yang menarik saja, dan mungkin tidak semua ya, karena memang horor ya. Seperti kita ketahui bahwa perang dunia di front timur ini itu sangat kejam ya. Kayak bagi yang pernah, teman-teman yang pernah lihat film Kamensi itu, bagaimana Belarusia ya saat itu situasinya saat dikuasai oleh Jerman. Film itu kan itu mempermainkan emosi ya, karena memang sangat kejam. Dan ini banyak juga foto-foto ya maaf kejam seperti itu. Otomatis nanti ya ada yang saya tampakkan sekilas, ada yang tidak saya tampakkan, karena memang tidak semua itu pantas untuk dilihat, atau tidak semua orang itu nanti tega ya melihat dokumentasi seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa beberapa isi buku Rasia Bisic. Nah, ini dicetak pertama tahun 1980. Cukup tebal. Diawali dengan beberapa foto mengenai invasi Jerman ya ke Rusia yang saat itu berjalan sangat cepat. Ini pengumuman oleh Goebbels bahwa mereka akan menyerang Rusia. Kemudian ini pasukan Jerman saat dengan kecepatan tinggi masuk ke Rusia. Tank-tank saat itu sudah bisa lewat sungai. Juga pasukan artileri yang masih membawa kuda. Jadi tidak semuanya memakai tank ataupun alat modern. Karena apa? Itu bayangkan, itu yang menyerang Rusia itu Uni Soviet saat itu 3 juta tentara. Jadi semua sumber daya dikerahkan ya. Penyerangan saat itu yang difoto oleh wartawan perang. Nah, ini foto saat bagaimana dengan kecepatan tinggi masuk ke wilayah Rusia. 3 hari itu 200 kilo, sehingga tampak wajah-wajah lelah. Lebih peta serangannya jadi dibagi dalam 3 pasukan besar. Lewat bagian atas Lituania, Belarusia, kemudian ada yang lewat Ukraina. Semuanya mengarah ke Rusia atau Soviet. Nah, ini adalah foto yang banyak beredar, yaitu tentang Guderian ya, yaitu komandan panser pasukan tank Jerman, bagaimana selalu memimpin dari depan. Jadi ikut penyerangan itu sendiri di garis terdepan, mengomandu serangan dengan dibantu oleh perlengkapan mesin dan radio. Nah, sekali lagi ini adalah foto Guderian, bagaimana dia memimpin sendiri pasukannya di garda terdepan. Dia selalu muncul dan nampak di depan karena yakin bahwa dengan itulah maka
taktiknya untuk menyerang dengan cepat menjadi terlaksana. Ada lambangnya G, artinya rombongannya Guderian dan pengawalnya. Dia rekor kecepatannya hampir 100 kilo dalam satu hari. Saking cepatnya penyerangan, gitu, maka salah satu konsekuensinya adalah jumlah tawanan tentara Soviet Rusia yang menyerah menjadi sangat banyak sekali, mencapai ratusan ribu dalam sehari, dan ini menyulitkan Jerman sendiri. Sepertiga dari mereka dikabarkan meninggal karena kelaparan. Nah, ini kita lihat karena infrastruktur Rusia yang tidak baik, sehingga armada perang Jerman harus berjalan berimpitan karena sedikitnya jalan yang bagus di sana. Kemudian ini adalah anak pertama dari Stalin yang ditangkap di dekat Smolensk. Ini sempat ditawarkan Jerman untuk ditukar dengan tahanan perang Jerman, tetapi Stalin menolak, tidak mau. Inilah bukti bahwa kerasnya Stalin seperti itu. Liberation. Nah, ini adalah foto begitu senangnya masyarakat Ukraina saat Jerman masuk ke wilayah mereka. Karena apa? Nah, karena mereka merasa dibebaskan dari komunis. Nah, ini jadi mereka disambut. Jadi ada yang beranggapan bahwa wah, Jerman menyerang Rusia. Tetapi ingat bahwa Rusia itu luas. Banyak sekali yang sebetulnya merupakan juga jajahan dari Rusia itu sendiri. Kaum nasionalis yang tidak suka dengan komunisme. Jadi untuk daerah-daerah seperti itu, seperti Ukraina contohnya, ya mereka saat Jerman masuk malah bergembira lah. Ini malah ada gitu, uskup ortodok, pastor ortodok Katolik yang malah ikut menyampaikan maksud dan tujuan atau mendukung bahkan ya masuknya Jerman ke wilayah mereka, karena bagi mereka itu berarti terbebasnya mereka dari kekuasaan Rusia yang dikuasai oleh komunisme. Salah satu foto yang menyayat hati, banyak sekali korban. Ini adalah korban bentrok antara nasionalis agama ya dan komunis saat itu. Jadi saat Jerman masuk, itu beberapa anggota partai komunis dan kelompok komunis yang dulunya ya otomatis berkuasa dan menekan kaum agama itu gantian diserang. Nah, inilah kondisi saat itu. Jadi kalau kemarin ada invasi Rusia ke Ukraina, terus ada yang menyebutkan itu perang agama dan malah mendukung Rusia, nah itu agak aneh karena malah Rusia itu beraliran komunis. Nah, mari kita lihat. Kemudian ini adalah ya inilah kejamnya Jerman karena masuk ke Rusia dengan strategi bumi hangus, yang bisa dibunuh, yang bisa dihanguskan, dibakar semua. Bahkan di film Come and See itu di dalam lumbung gini dibunuh itu banyak sekali, ada orang Rusia di dalamnya, karena mereka didoktrin oleh Nazi bahwa Rusia itu adalah masih warga kelas 2 atau subhuman. Dan juga perlu diingat bahwa pasukan yang tidak di garis terdepan atau pasukan reserve, pasukan cadangan di belakang yang nanti akan menguasai daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Jerman, itu terdiri dari napi atau residivis, sehingga otomatis tingkat kekejamannya ya di atas Wehrmacht ya, atau di atas tentara Jerman biasa. Kemudian bagian selanjutnya tentang partisan, yaitu perjuangan gerilya. Orang-orang Soviet yang sudah kalah ini beberapa tetap bergerilya. Lah ini kalau mereka gerilyawan partisan itu ditangkap, nah mereka akan dihukum gantung. Ngeri ya. Nah, ini adalah salah satu foto kejam di mana adalah salah satu pahlawan Rusia cewek ini, Zoya Kosmodenskaya, yang ditangkap pasukan Jerman dan dibunuh secara kejam. Karena sangat tebal, ini saya langsung ke bagian akhir, yaitu General Winter Text
komen, yaitu akhirnya musim dinginlah yang menentukan hasil perang, ya, kekalahan Jerman. Yaitu saat datang musim dingin, disitulah Jerman mulai kalah. Karena apa? Terlalu jauh jarak mereka dengan Jerman, sehingga suplai akomodasi makanan, senjata dan lain jadi lambat. Sementara mereka terkepung tidak hanya oleh pasukan Rusia, tapi juga oleh musim dingin, di mana mesin-mesin jadi rusak, macet. Tentara juga kedinginan, makan minum seadanya, tidak ada ransum, karena susah sekali untuk membagi jatah ransum pada tentara yang tersebar dalam kondisi hujan salju. Nah, disinilah mereka mulai kalah dari Rusia dan menjadi titik balik mereka. Diakhiri dengan foto-foto kemenangan Rusia, di mana pasukan mereka berhasil membalas gantian menyerang pasukan Jerman yang lintang putang, melarikan diri dan menyerah. Ya, ini saja dari beberapa foto yang bisa saya sajikan dari banyak foto, karena waktu yang terbatas ya, karena ini sangat tebal dan banyak foto. Kalau saya tampilkan waktunya panjang. Oke, lain kali saja buat video lagi, mungkin dengan buku ini atau bisa juga dengan buku sejarah dokumentasi yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi lain waktu.